Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Luar biasa ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, minggu yang lalu kita mau peringati, mengenang akan kemenangan yang Yesus kerjakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, hidup kudus seperti Yesus. Hidup kudus seperti Yesus. Berarti kalau kita renungkan tema ini, hidup kita harus kudus. Lalu dalam kekudusan ada juga hidup seperti Yesus. Ada dua yang harus kita pahami. Kalau kita berbicara hidup seperti Yesus, berarti ada kepatuhan, ada ketaatan, ada penundukan diri, ada gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Karena Dia sudah memberikan kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, untuk hidup kudus sangatlah sulit secara daging dan secara kehidupan kita sebagai manusia. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Hidup kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan rayuan. Yang membuat kita terjerumus dan terperangkap kepada dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam kekudusan. Padahal Allah sudah berkarya menyatakan kuasa kemenangannya. Di Paskah kita mengenang kebesaran kuasa Tuhan. Dia bangkit dari kematian. Membuktikan bahwa besarnya kuasanya. Karya terbesar Allah bukan berbicara hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Apa karya? Coba jemaat Tuhan lanjutkan. Karya terbesar Tuhan itu apa? Pengorbananmu yang selamatkanku. Berarti karya terbesar yang Tuhan kerjakan adalah keselamatan bagi setiap kita. Maka firman Tuhan, Allah menghendaki kita dipanggil sebagai orang-orang percaya untuk hidup kudus. Dan harus hidup seperti Kristus. Yang adalah hidup di dalam kehidupan kita. Kita buka sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Karena melakukan kekudusan ini sulit. Karena banyak tantangan, banyak godaan, banyak hal yang membuat kita lari dari kekudusan. Yohanes 16 ayat 33. Supaya kita merenungkan, supaya kita bisa hidup kudus seperti Kristus. Yohanes 16 ayat 33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kenapa saya katakan tadi hidup kita sulit untuk melakukan hidup kudus, apalagi sama serupa seperti Yesus. Kenapa? Karena hidup kita dalam dunia. Maka renungkanlah firman Tuhan ini. Hidup kita di tengah dunia, hidup penuh dengan penderitaan, penganiayaan. Tetapi kuatkan, teguhkan hatimu. Karena Allah sudah mengalahkan dunia. Yaitu pada waktu Paskah kita mengenang karya terbesar Allah. Di dalam 1 Petrus ayat 15 dikatakan demikian, Bapak Ibu, sebagai ayat penghantar bagi kita, hiduplah seperti Kristus, kudus seperti Kristus. 1 Petrus 1 ayat 16 demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, ayat 15 kita baca dulu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata aku di sini adalah pribadi Yesus. Bukan pribadi orang lain. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sungguh jelas dikatakan di ayat 15 tadi. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah hidup kita semuanya hidup dalam kekudusan. Seperti siapa? Seperti Dia yang adalah kudus. Kata kudus di sini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, diartikan bahwa dikhususkan, dipisahkan. Kudus juga diartikan apa dengan tujuan Allah, yaitu tidak bercela, bersih, tidak ada noda, tidak ada campuran, tapi murni. Itu kata kudus. Murni kepribadian Allah itu ada pada diri kita. Karena kita sudah diselamatkan. Bagaimana kehidupan kita ketika kita berada di tengah dunia ini? Apakah kita hidup tercampur dengan pola hidup dunia? Ada banyak berkata demikian, Bapak, Ibu, Saudara. Kemenangan sejati itu ketika mencapai keberhasilan dalam dunia. Itu salah. Tapi secara Alkitab dikatakan adalah kemenangan yang sejati adalah ketika kita hidup dalam perkenanan Allah. Amin. Untuk kita serupa segambar dengan Allah. Maka kita harus hidup dalam perkenanan Allah. Kita diciptakan tidak beda dengan Sang Pencipta kita. Kita diciptakan serupa dan segambar. Maka dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini, hiduplah kudus seperti Kristus kudus. Kekudusan itu menunjukkan kehidupan kita yang dikhususkan, yang dipisahkan dari nilai-nilai dunia. Karena kita berada di tengah dunia. Kekudusan itu menunjukkan bagaimana kita, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipanggil dari keluar dari kematian, dari dosa, maka kita harus memisahkan diri, harus mengkhususkan diri dari apa? Dari nilai-nilai dunia, dari kebiasaan-kebiasaan dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan kita, fokus kita kemana? Karena kita sudah dimenangkan. Maka mari kita belajar. Renungkan firman Tuhan yang tadi, Yohanes 16 ayat 33. Memang di tengah dunia ini, penderitaan penganiaya kita alami. Tetapi Allah sudah mengalahkan dunia. Maka sebagai orang-orang yang dipanggil, orang-orang pilihannya, harus hidup kudus. Hidup berkenan di hadapan Allah. Karena dia sudah mengorbankan hidupnya. Bahkan darahnya tercurah untuk membasuh, menyucikan kehidupan kita sebagai umat-umat pilihannya. Teguhlah di dalam firman. Belajarlah dalam kebenaran firman Tuhan. Kekudusan bukan hanya soal tindakan, tetapi soal hati, pikiran. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Kadang-kadang kita di sini contoh, haleluya, penuh dengan urapan, pengkhotbah, berapi-api. Tapi pikiran, padahal sengaja saya bilang hati ke sini Bapak, saya tunjuk, tapi tidak ada yang komen. Apakah terlalu serius dengarkan pengkhotbah ini atau ngantuk gitu kan? Tetapi hati saya gitu nggak ada yang komen. Hati di sini. Gak mungkin di sini. Ya. Pikiran hati kita harus menjadi cerminan gambaran Kristus. Bukan hanya sekedar tindakan. Kenapa tidak hanya sekedar tindakan?
Karena orang bisa manipulasi. Maka dikatakan Tuhan itu sangat benci kemunafikan. Kenapa dikatakan munafik? Manis. Seperti Yudas. Dia cium Yesus. Seperti seakan-akan Yudas dengan Yesus itu hubungannya dekat. Dicium pipinya. Padahal itu apa? Gambaran untuk menjebak. Ketika aku cium, itulah dia ya. Ketika dia jual. Terkadang kenapa dikatakan kekudusan ini tidak hanya bicara tindakan, tapi hati dan pikiran harus sejalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Harus seluruh kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, bukan setengah-setengah. Tidak perlu dengan pujian ketika kita di dalam pelayanan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita membutuhkan perkenanan Allah, bukan pujian dari manusia. Tujuan hidup kita, segala hal yang kita lakukan adalah agar kita hidup menjadi hamba-hamba Allah. Umat-umat pilihannya yang berkenan di hadapannya. Ketika Yesus datang, kita ikut terangkat di bawah dia. Kenapa? Karena hidup kita hidup dalam perkenanan Allah. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna dalam kehidupan kita untuk hidup kudus seperti dia. Banyak tokoh-tokoh Alkitab kenapa tidak dikatakan ku mau sepertimu. Ada kata Yesusnya kan? Jelas. Disempurnakan selalu. Hidup kita tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Maka ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita itu butuh penyempurnaan daripada Tuhan. Maka untuk kita hidup dalam kesempurnaan yang Tuhan sempurnakan, harus hidup dalam perkenanan. Bagaimana hidup kudus seperti Kristus, sedangkan kita pemberontak, pembangkang, dan tidak pernah melakukan kehendak Bapa. Contoh seorang anak dengan Bapa, membangkang, memberontak, apalagi yang lebih banyak disoroti oleh dunia adalah anak gembala, tapi begitu, anak pelayan, tapi begitu. Itu kan? Kenapa? Karena bagi dunia, bagi masyarakat, gembala atau pelayan Tuhan itu adalah pribadi-pribadi yang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia bilang, percuma anak pelayan, percuma. Artinya anak harus sejalan seiring dengan bapaknya, kehidupannya. Sama hidup kita. Bapa di surga, kita adalah anak-anaknya. Harus sejalan seiring apa yang dikehendaki. Kalau Bapa kita kudus, maka kita pun harus kudus. Kalau Bapa kita tidak bercela, maka kita pun tidak bercela. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengenang kehidupan Yesus ketika ada di dunia, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, tapi Yesus tidak didapati dosanya. Dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sama. Maka Yesuslah teladan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh keteladanan. Yesus sudah terlebih dahulu memberikan teladan. Maka
hiduplah seperti Yesus. Bukan hiduplah seperti Elia, enggak. Tapi hiduplah seperti Yesus. Kenapa diangkat? Hidup kudus. Kenapa umat-umat yang dipanggil Allah diajak, diarahkan untuk hidup kudus seperti Yesus? Karena dia menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Ketika dia berada di tengah dunia, dalam Ibrani 4 ayat 15 ini, sama kondisi fisik kita, sama kita alami yang dialami oleh Yesus. Kemanusiaannya mengalami apa yang kita alami, yang kita rasakan. Tetapi sekalipun di dalam kemanusiaannya dikatakan tidak berbuat dosa, hidup seturut dengan kehendak Bapanya yang mengutus dia untuk menjalankan misinya. Maka kita pun selama kita hidup dalam dunia ini, kita merupakan umat-umat pilihan. Apakah kita setia seperti Yesus? Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tidak mau berbuat dosa. Karena Bapanya adalah kudus. Sama hidup kita. Yesus kita yang kita sembah, Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka hidup kita harus hidup dalam kekudusan itu. Perkenanan Tuhan datang ketika hidup kita kudus. Bukan karena upaya kita. Karena kekudusan yang sama dengan sifat kesucian Allah. Kekudusan Yesus tidak pernah berdosa meskipun dicobai. Kalau kita baca di ayat Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di situ kisah Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sekalipun kondisi lapar, kondisi haus, tetapi dia tetap kepada apa kata Bapanya yang mengutus dia. Hiduplah penuh kasih. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, maka kita harus hidup kudus. Ketika kita hidup kudus, maka hidup kita akan penuh dengan kasih. Hidup kita akan hidup dalam kebenaran. Kenapa? Untuk menjaga kekudusan kita bisa. Maka kita pasti bisa. Seiring dengan itu kita akan hidup penuh dengan kasih. Hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah dengan sepenuh hati. Sehingga hidup kita berkenan dan memuliakan Tuhan. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, perkenanan Allah sangatlah penting dalam kehidupan kita. Apa perkenanan Allah? Allah menghendaki setiap kita umat-umat pilihannya hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup dalam perkenanan Allah dalam Yohanes 8 ayat 29 ini berkata, ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Artinya ada penyertaan Allah senantiasa dalam kehidupan kita. Asalkan ada syaratnya. Kalau hidup kita berkenan kepada Allah. Perkenanan Allah lah yang harus kita kejar. Bukan apa yang dunia tawarkan. Karena hidup kita bukan berasal dari dunia ini. Karena kita berasal dari Allah Bapa kita. Dia menciptakan kita. Dia menjadikan kita. Maka kita tidak berasal dari dunia ini. Kita adalah penghuni-penghuni surgawi. Karena tempat kita adalah surga. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa alangkah buruknya, alangkah sia-sianya yang kita lakukan ketika kita lebih mengutamakan pencapaian terhadap dunia ini.
Tetapi pencapaian kemenangan perkenanan Tuhan atas hidup kita tidak kita dapatkan. Betapa sia-sianya. Tuhan juga bilang, Tuhan akan memberkati kita dengan segala berkat, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan. Tetapi tetap kita andalkan Tuhan. Perkenanan Tuhanlah yang utama di dalam kehidupan kita. Agar penyertaan itu senantiasa di dalam kehidupan kita. Dengan memisahkan diri dari nilai-nilai dunia, kita harus mengerjakan kekudusan di hadapan Allah, sehingga perkenanan Allah sempurna dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, hidup kudus seperti Yesus. Memahami kehendak Allah. Kita harus paham apa sih maunya si Bapak. Kalau anak yang tidak mengerti, yang tidak memahami sang bapaknya, maka akan terjadi apa? Cecok. Terjadi pemberontakan. Terjadi perlawanan. Kenapa? Tidak mengerti dan tidak memahami apa menjadi kehendak Bapa. Itu contoh dalam keluarga. Anak suka memberontak, selalu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan bapaknya. Kenapa? Tidak mengerti dan tidak memahami teguran, nasihat yang disampaikan bapaknya. Sama dengan halnya kita sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah. Bapak kita menyampaikan firman, dia buat ini sebagai panduan, pedoman dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita mengerti, untuk kita memahami kehendak Bapa. Sebagaimana dikatakan di dalam Tesalonika 4 ayat 3 dan karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Yang Tuhan kehendaki adalah pengudusan. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan menghendaki setiap kita umat yang dipanggil, yang dipilih, Tuhan menghendaki kita hidup dalam pengudusan. Ketika kita hidup dalam pengudusan tadi, di poin pertama, maka perkenanan Allah pun ada dalam kehidupan kita. Maka saya katakan sulit dan sulit untuk melakukan hidup kudus. Apalagi situasi ekonomi yang sekarang yang tidak membaik. Mencari pekerjaan pun, keuangan, apapun akan kulakukan, asalkan ku dapatkan. Firman Tuhan diketahui, dipahami, tapi itu kan biarkanlah hamba-hambanya yang melakukan firman-Nya. Hamba-hambanya tidak tahu kehidupanku yang begini susah, yang begini menderita. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang dikatakan kita hidup di dunia ini penganiayaan, penderitaan. Tapi Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia menang atas semua persoalan yang dihadapi. Mari kita pahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jauhkanlah segala percabulan, jauhkanlah segala hawa nafsu, keserakahan, kemunafikan, karena Tuhan tidak kehendaki itu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita doa dulu, tanya dulu, apakah itu benar, berkenan atau tidak. Tuhan berikan aku hikmat, tuntun aku, jangan biarkan aku terjerumus jatuh ke dalam dosa. Aku mau hidup dalam ketenangan-Mu. Apa? Dalam kekudusan. Bukan hanya berbicara hawa nafsu, Bapak Ibu dan Saudara, berbicara tentang kekudusan. Jangan salah. Yang dimaksudkan Tuhan adalah bukan kepada hal seperti itu. Kekudusan yang dimaksud adalah hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam perkenanan Allah. Jangan nanti
Anak-anak muda berbicara kekudusan itu berpacarannya harus begini, ininya hubungan antara lawan jenis harus begini. Bukan. Pengudusan yang dimaksudkan Tuhan adalah bagaimana hidup kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Seluruh aspek hidup kita berkenan kepadanya. Itu yang disebut dengan pengudusan. Sehingga hidup kita menikmati berkat anugerah Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kekudusan. Dalam Kolose dikatakan, yang ku kehendaki ialah hidup dalam kekudusan. Menegaskan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang tadi kita baca dalam 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini merupakan salah satu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita yang percaya. Kekudusan atau pengudusan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai bukti penundukan ketaatan kita kepada Kristus. Jangan hanya sekedar ku mau sepertimu, tapi tidak ada ketaatan, tidak ada penundukan di kakinya. Tidak mau mendengarkan suaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mendengar? Bagaimana kita memahami kehendak Allah? Kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya? Bangun persekutuan kita dengan Dia. Maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi kalau kita jarang dan tidak sama sekali melakukan persekutuan dengan Dia secara pribadi maupun secara global, maka kita akan susah peka terhadap suara Tuhan. Tapi kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan peka terhadap suara Tuhan itu. Orang yang mau berbuat jahat, berbuat curang atas kita, hati kita akan gusar. Kenapa? Karena Tuhan menyentuh hati kita. Dia akan memberikan kode. Dia akan memberikan tanda bagi kita. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Kenapa saya katakan itu, Bapak Ibu? Karena dalam kehidupanku sering kualami. Oh, ternyata kenapa seperti ini? Kita jalani, benar. Di balik kegusaran hati ada sesuatu. Maka pentingnya kita hidup memahami kehendak Allah. Bagaimana kita memahami kehendak Allah? Hidup dalam persekutuan. Dikatakan dalam firman Tuhan apa? Janganlah hendaknya kamu menjauhkan diri dari pertemuan atau persekutuan. Kenapa? Karena disitulah iman kita dibangun. Karena disitulah kita mengenal satu dengan yang lain. Dalam kehubungan pribadi kita, ambil waktu. Kunci kamar. Buat persekutuan sendiri. Pasti kita akan peka akan suara Tuhan. Karena kita mendengar apa yang disampaikan kepada kita. Memang tidak langsung, hei Pak Supriyadi, kau sudah berdoa, itu salah. Memang itu yang ini, enggak. Hati kita akan diberikan hikmat bagi kita untuk mengambil sebuah tindakan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan, tunduk pada kehendaknya. Pada pengudusan ini adalah terjadi ketika kita menjauhkan dosa. Seperti dalam Tesalonika, menjauhkan percabulan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan pengudusan. Memisahkan diri. Memisahkan diri dari perbuatan dosa. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 17.
Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah kamu menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang kita jauhi. Aku akan menerima kamu. Bapa mau menerima kita ketika hidup kita ada dalam pengudusannya, hidup dalam perkenanannya. Maka kita akan disambut. Kalau kita melihat ya, Paus Fransiskus itu yang meninggal, banyak di media sosial disambut Tuhan. Walaupun itu editan. Disambut, disalam, diginiin. Gambaran, seakan-akan Paus itu hidupnya sudah kematiannya, akhir hidupnya disambut oleh Allah, Yesus dalam kerajaan surga. Dibuka pintu. Wih, keren. Aku mau seperti ini Tuhan. Ketika kita mengakhiri hidup, kita disambut. Dibukakan pintu. Mari hai anakku. Tapi harus bagaimana? Kita harus hidup dalam pengudusan. Hidup dalam perkenanannya. Jauhkan diri, memisahkan diri dari perbuatan dosa. Lalu jadilah hidup kita sebagai umat-umat panggilan Allah untuk memahami kehendak Allah, hidup dalam terang. Menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Kan saya katakan sulit, susah, karena kita masih berada di dalam dunia. Tantangan, cobaan, godaan banyak yang membuat kita terjerumus. Tapi firman Tuhan mengatakan, mari kita untuk memahami kehendak Allah, kita harus memisahkan diri dari hal-hal dunia. Yang kedua, kita harus menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Menyucikan diri setiap hari melalui pertobatan dan pembaruan pikiran. Ini cara kita yang dapat kita lakukan untuk kita bisa hidup memahami kehendak Allah. Berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus memisahkan diri dari perbuatan dosa. Yang kedua, kita harus menjadi terang dan garam karena Kristus adalah teladan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana hidup kita berkenan, melakukan kehendak Allah, hidup dalam kekudusan, menyucikan diri setiap hari melalui pembaruan pikiran. Jelas dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Hendaklah hidup kita diperbaharui oleh pembaruan Allah. Melalui pikiran kita diperbaharui. Yang kita pikirkan bukan hal-hal dunia lagi. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana hidupku berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang menekankan bahwa hidup kita harus hidup dalam pengudusan. Dalam 1 Tesalonika tadi pasal 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, ketika kita sudah menikah, ketika sudah berkeluarga, haruslah hidup kita hidup kudus, hidup dalam kehormatan, hidup yang memuliakan, menyenangkan hati Tuhan di dalam bahtera rumah tangga kita. Bagian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kudus, hidup kudus seperti Kristus. Bagaimana hidup kita? Apa yang Tuhan kehendaki? Hidup kita harus mengasihi. Mengasihi seperti Allah. Panggilan Allah sangat jelas agar kita tidak melakukan apa yang tercemar, melainkan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kudus, apa yang mulia di hadapan Allah kita. Maka hidup kita harus hidup sama seperti Kristus.
menghargai, menerima anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus tidak mungkin kita menjadi kudus. Siapa yang bisa menyucikan dirinya sendiri? Nggak ada. Siapa yang bisa membersihkan dirinya sendiri? Nggak ada. Supaya kita memperoleh keselamatan? Enggak. Hanya Dialah, Yesus Kristus, yang membenarkan kita, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita, sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Bapa. Maka hal yang dikerjakan oleh Bapa itu lewat pengorbanannya harus kita pelihara, kita jaga. Dia sudah memberikan teladan untuk hidup senantiasa, hidup dalam kasih. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi. Mengasihi siapa? Sesama. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Bohong, mengasihi orang dekat, mengasihi sesama nggak bisa. Aku mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesamanya nggak bisa. Itu bohong. Tetapi harus bisa mengasihi. Yang utama mengasihi sesama. Kita bilang aku mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama dikatakan apa? Munafik. Aku mengasihi Tuhan, tapi mengasihi bapaknya nggak bisa. Aku tidak bisa mengampuni bapakku. Berarti apa? Munafik pengakuan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bapaknya, emaknya, orang tuanya, atau saudaranya tidak bisa diampuni. Tidak bisa dikasihi. Tapi berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Itu sama halnya bohong. Yang ada adalah kita harus mengasihi semua umat-umat Tuhan. Mengasihi sesama. Terlebih kata firman Tuhan, mengasihi yang seiman dengan. Dapatkah kita mengasihi sesama kita? Kalau kita bisa mengasihi sesama kita yang seiman dengan kita, apalagi jemaat GB kampung belakang ini tidak terlalu banyak, ya kan? Masih bisa disapa, ibu, ini usia. Bukan seperti jemaat-jemaat yang ribuan, yang tidak kenal. Yang tidak tahu siapa dia ketika datang ibadah. Tapi kita masih bisa sapaan. Kita hidup dalam kasih Kristus. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Untuk hidup berusaha melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Membuka hati untuk menerima kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar di Natal kita membuka hati. Tetapi setiap waktu, setiap saat kita membuka hati. Mengundang Yesus hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan dituntun dan dibimbing. Untuk hidup berkenan dan memahami apa yang menjadi kehendaknya. Barang siapa yang kuketok membuka pintu, maka aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Makan dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Karena kita di tengah dunia ini hanya sementara, karena kita bukan berasal dari dunia. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, kita jangan mengejar hal dunia. Tapi mengejar perkenanan Allah. Itu yang mau saya sampaikan dalam hal ini. Kita kumpulkan sampai em-eman. Emang kita bawa. Ini yang saya sampaikan. Mari jangan terlalu mengejar apa yang ada di dunia. Boleh kita. Wah, berarti jangan kerja. Lakukan bagian kita, lalu Tuhan izinkan memberkatinya. Artinya apa? Cari perkenan Allah terlebih dahulu. Lalu kita lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan memberkati. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.